Shalom adik-adik. Wow, hari ini luar biasa Kak Menda. Wah, semangat sekali adik-adik. Semangat sekali, kita juga penampilannya beda. Kak Menda mau kemana? Ini mau jalan-jalan kayaknya. Kak Menda mau jalan-jalan dengan pakaian-pakaian begini, beneran? Jalan-jalan ke sawah. Oh ke sawah, bukan maksudnya ke sawah, tapi kita mau jalan-jalan ketemu sama Tuhan nih. Oh iya. Beribadah dulu dong Kak Menda. Betul sekali. Beribadah dulu, habis itu bisa jalan-jalan ya. Betul. Iya. Habis itu Adik-adik jalan-jalan di ke rumah, sawah. Sobat Rocky di rumah bagaimana? Kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Puji Tuhan dulu ya, baru Iya, jalan-jalan ya Kak. betul. Nah, yuk kalau begitu siapkan hati kita yang terbaik. Kita mau muji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu bisa kita jalan-jalan Kak Menda ya. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita berdoa. Temanmu yang akan memimpin. Shalom teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah online kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir. Tuhan berkati juga kakak-kakak yang akan melayani pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Oke Kak Menda, sudah siap jalan-jalan nih? Iya, jalan-jalan memuji Tuhan. Betul, jalan-jalan mau memuji Tuhan. Adik-adik dan Sobat Rocky sudah siap? Siap. Siap semuanya, pasti ya. Semangat yuk Kak Yosafat, undang bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyikan pujian ini, kita mau bersuka cita, kita mau bergembira karena Tuhan baik sama kita ya. Yes. Yuk tepuk tangan semuanya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Iya. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Lagi ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Yeah. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Kak Menda, kalau kita jalan-jalan ke sawah nih, kita kan jalan-jalan ke sawah ngajak adik-adik semua nih. Iya. Kita lihat semua tanaman-tanaman tumbuh ya, Wah. subur deh ya. Itu loh pujian yang kita naikkan tadi, burung pipit di udara Tuhan itu pelihara. Iya, bisa makan loh Kak. Bisa makan, dia nggak nanam ya, Gak nanam. bisa makan. Terlebih kita anak-anak Tuhan. Untuk itu semua Kak Menda, Kak Yosafat ajak semuanya sungguh-sungguh bahwa kita mau diberkati sama Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Amin. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, ya aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Yeay. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, siapa? Iya, pasti Tuhan pelihara. Yeay. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan. Lagi katakan sungguh-sungguh. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan sekali lagi sungguh. Terlebih aku, iya, Anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Apa katakan? Pasti Tuhan katakan dengan iman. Pasti Tuhan berkati. Yeay. Kita anak-anak Tuhan pasti diberkati sama Tuhan. Amin. Asalkan apa Kak Menda? Kita tetap berharap kepada Tuhan. Betul, apalagi adik-adik di rumah. Wah, betul, rajin beribadah pasti diberkati sama Tuhan. Apalagi kau terus bertekun untuk beribadah ya. Iya, betul sekali. Pasti diberkati. Nah, yuk kita nyanyikan pujian ini lagi. Pujian biarpun gunung-gunung beranjak, semua bukit bergoyang, tapi kasih setia Tuhan selalu menjagai kita, melindungi kita ya. Yuk nyanyikan pujian ini, yuk. Mantap, tepuk tangan. Ya. Ya. Biarpun gunung-gunung
Jadi tadi katakan tak akan beranjak, coba kita pakai lompat. Oh iya, harus lompat. Beranjak ya. Kita akan bergoyang semua ya. Adik-adik, sobat koki di rumah, ikuti yuk semuanya ya. Kita memujikan sungguh-sungguh. Ya. Amin. Kita memuji Tuhan dengan sukacita. Yo. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, amin. tapi kasih setiamu Tak akan beranjak dan siap ya, kita lompat ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang kiri. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Lagi, yo. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Lagi, sekali lagi ya. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihi. Wow, luar biasa semuanya. Sudah bergoyang-goyang? Ya, sudah bergerak semuanya. Semangat. Amin ya. Wah, luar biasa sekali. Yuk, kalau begitu kita mau siapkan hati kita. Iya. Kita mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan itu tertanam dalam kehidupan kita, Iya. bertumbuh, kita menjadi anak Tuhan yang tekun, taat kepada firman Tuhan. Dan firman itu dilakukan setiap hari. Amin. Dan kita mendapatkan berkat. Yes. Oke, siapkan hati kita. Yuk, kita beri yang terbaik sama Tuhan. Katakan sama-sama pujian ini. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Amin. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi lebih sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi Yesus tolong padaku. Yesus, tolong padaku. Shalom adik-adik, bertemu lagi dengan Kak Putu. Saat ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya adik-adik. Adik-adik sudah siap? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, Engkau sungguh luar biasa. Pada kesempatan hari ini Bapa, kami mau belajar firman-Mu Bapa. Berbicaralah kepada kami Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang di rumah, hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini, Kak Putu kasih tema, siapa bertekun, terima berkat. Adik-adik ingat, siapa bertekun, terima berkat. Nah, adik-adik, hari ini Kak Putu mau kasih tahu dulu apa itu bertekun. Ya, ketekunan adalah
upaya untuk mencapai tujuan tertentu tanpa menyerah. Dan ketekunan juga adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik sudah paham? Nah, kalau adik-adik sudah tahu apa itu bertekun, sekarang Kak Putu mau kasih cerita satu dulu ya, yaitu tentang cerita satu biji yang memiliki ketekunan untuk bisa bertumbuh, memiliki ketekunan untuk bisa berkembang. Nah, biji ini asalnya memang cuma satu biji adik-adik. Tapi setelah kita tanam, biji ini dia bertumbuh. Kita tanam, dia akan mengeluarkan akar. Terus setelah akarnya tumbuh adik-adik, dia akan mulai pelan-pelan mengeluarkan tunasnya. Nah, saat tunasnya tumbuh adik-adik, akar yang di bawah itu juga akan semakin kuat untuk bisa mendapatkan sari-sari makanan. Nah, semakin kuat akar tumbuhan ini adik-adik, dia juga akan kembali memberikan sari-sari makanannya dan tumbuh daun, tumbuh batang. Kemudian dia bisa mengeluarkan bunga dan menghasilkan buah. Nah, dari satu biji ini adik-adik bisa menghasilkan 30 kali lipat, 40 kali lipat, dan 100 kali lipat, bahkan lebih. Nah, adik-adik, biji ini tekun, dia berusaha, dia berjuang untuk bisa menghasilkan sesuatu, untuk bisa berhasil. Nah, hari ini Kak Putu ajak adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan dari Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini Kak Putu minta adik-adik nanti setelah selesai adik-adik baca di rumah masing-masing ya. Nah, Kak Putu punya 3 tokoh yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan melihat bagaimana luar biasanya mereka, tokoh-tokoh ini di dalam Tuhan. Ketekunan mereka di dalam Tuhan luar biasa. Nah, adik-adik, yang pertama yaitu Hananya. Hananya ini adik-adik disebut juga diberi nama Sadrak, yang dalam bahasa Kasdim artinya lembut. Yang kedua yaitu Misael, diberi nama Mesak, yang artinya yang menarik dengan kekuatan. Bagus-bagus ya adik artinya. Nah, yang ketiga yaitu Asaria, artinya Abednego, yang berarti hamba terang atau bersinar. Nah, adik-adik, Kak Putu kenapa mereka mempunyai 2 nama? Nanti adik-adik akan tahu kenapa ya. Nah, hari ini kita akan melihat, Raja Nebukadnezar adalah raja yang sangat berkuasa adik-adik. Ya, dia memiliki kekuasaan yang sangat besar. Dia memiliki daerah-daerah jajahan yang banyak. Nah, daerah yang dijajah, daerah yang diserbu oleh Nebukadnezar juga adalah Israel. Kota Yerusalem juga dikuasai oleh Raja Nebukadnezar. Nah, di Yerusalem orang-orang yang kuat, orang-orang yang pintar adik-adik diambil oleh Raja Babel, yaitu Raja Nebukadnezar ini untuk dibawa ke Babel adik-adik. Nah, termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, nah ketiga orang ini adik-adik dibawa ke Babel, dan karena mereka pintar, badan mereka bagus, mereka juga diberikan jabatan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, suatu ketika Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung adik-adik. Bukan sembarang patung, tapi patung yang sangat-sangat bagus. Dan patung itu adik-adik terbuat dari emas. Wow, luar biasa ya adik-adik, patung yang besar dibuat dari emas. Nah, adik-adik, setelah patung itu jadi, Raja Nebukadnezar memintakan kepada pengawalnya untuk memberitahukan kepada raja-raja, kepada pemimpin-pemimpin juga pembesar-pembesar yang ada dalam wilayah jajahannya untuk datang untuk melihat patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Nah, akhirnya mereka datang adik-adik. Mereka datang, melihat, dan mereka kagum. Wah, luar biasa ya, patungnya besar, tinggi, dan terbuat dari emas. Nah, adik-adik,
Setelah semua orang berkumpul, pembesar-pembesar, raja-raja, dan pemimpin-pemimpin itu berkumpul, lewat bintaranya, Raja Nebukadnezar memberi perintah bahwa siapapun yang mendengar bunyi-bunyian, musik, nanti pas dibunyikan secara bersama-sama, rebana, mereka harus sujud menyembah kepada patung Raja Nebukadnezar ini. Kalau ada yang tidak mau menyembah kepada patung itu adik-adik, mereka akan dihukum. Hukumannya apa? Nah adik-adik, hukumannya sangat menakutkan. Mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wih, semua takut adik-adik. Nah, begitu dibunyikan rebana, kecapi, terompet, dan semua musik-musik yang ada, semua orang sujud menyembah kepada patung itu adik-adik. Kecuali ada 3 orang yang tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar itu adik-adik. Siapa mereka? Nah, mereka itu adalah Sadrah, Mesah, dan Abednego. Dan orang-orang Kasdim yang ada di situ adik-adik melaporkan hal itu kepada Raja Nebukadnezar. Wah, adik-adik Raja Nebukadnezar marah dan memanggil Sadrah, Mesah, dan Abednego adik-adik. Nah, waktu dipanggil, mereka menghadap, mereka tidak takut. Mereka datang kepada Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar bertanya kepada mereka, "Mengapa kalian tidak mau menyembah kepada patung yang aku buat?" kata Raja Nebukadnezar. Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab adik-adik, "Tuanku, kami hanya menyembah kepada Allah yang hidup. Dan kami tidak akan menyembah kepada patung emas yang Tuanku buat." Wah, Raja Nebukadnezar marah adik-adik. "Oke, karena kalian juga adalah pejabat di daerah Babel, aku kasih kesempatan," kata Raja Nebukadnezar. "Jika kamu mendengar bunyi-bunyian lagi, musik, rebana, terompet, kamu harus sujud menyembah kepada patung itu." Tapi adik-adik, Sadrah, Mesah, dan Abednego tetap tidak mau adik-adik. Dia tetap menyatakan bahwa kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Karena kami hanya menyembah kepada Tuhan Allah kami yang hidup. Wow, luar biasa ya adik-adik. Akhirnya Raja Nebukadnezar marah dan dia memberitahukan untuk membesarkan perapian yang ada. Dan Sadrah, Mesah, dan Abednego diikat adik-adik. Tangannya diikat, kakinya diikat. Dan mereka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Dan untuk melemparkan mereka harus ada orang-orang yang mengangkat. Dipilihlah pengawal-pengawal yang kuat. Nah, pada saat mereka dilemparkan ke dalam perapian itu adik-adik, karena saking panasnya, saking besarnya api itu, pengawal yang mengangkat mereka sampai mati karena terkena panasnya api itu. Tapi suatu keajaiban yang luar biasa, mujizat yang luar biasa terjadi adik-adik. Raja Nebukadnezar melihat Sadrah, Mesah, dan Abednego ada di dalam perapian itu, mereka tidak apa-apa. Mereka tetap bisa berjalan-jalan dan yang luar biasa lagi. Yang Raja Nebukadnezar heran adik-adik. Ada 1 orang, ada 4 jadinya di dalam perapian itu. Dan yang 1 seperti dewa. Loh, tadi cuma 3 kan kita masukinnya, kata Raja Nebukadnezar. Kenapa mereka ada 4? Karena Raja Nebukadnezar penasaran adik-adik. Dia memanggil Sadrah, Mesah, dan Abednego. Sadrah, Mesah, dan Abednego, ayo keluar. Akhirnya adik-adik, Sadrah, Mesah, dan Abednego karena dipanggil mereka keluar. Mereka tidak takut, mereka keluar. Nah, saat mereka keluar, banyak orang melihat mereka, pembesar-pembesar, pemimpin-pemimpin yang ada di situ yang tadi menyembah sujud kepada patung emas itu. Heran, mereka tidak kebakar ya? Loh, baju mereka tidak gosong? Mereka juga tidak bau angus. Wow, luar biasa sekali. Mereka bisik-bisik memang benar Allah mereka itu luar biasa, dahsyat. Ya, nah sampai Raja Nebukadnezar pun mengeluarkan suatu perintah. Bahwa memang benar
Allah yang Sadrak, Mesak, dan Abednego sembah adalah Allah yang luar biasa. Nah, dan mereka memberi perintah kepada orang banyak bahwa siapapun yang menghina Allah dari Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum dan rumah mereka akan diratakan. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego mendapatkan pangkat, mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Wow, luar biasa ya adik-adik. Ketekunan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena mereka tidak mau. Mereka tidak berpaling kepada ilah lain. Mereka tetap taat kepada Tuhan. Mereka tetap bertekun kepada Tuhan. Mereka tidak mau menyembah kepada patung emas itu. Walaupun mereka diancam, walaupun mereka harus dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, adik-adik, setelah Raja Nebukadnezar memberikan perintah itu, Sadrak, Mesak mendapatkan berkat yang luar biasa. Hari ini kita dapat pelajaran yang luar biasa ya adik-adik ya. Dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dari kehidupan mereka. Ya, yang pertama yaitu ketekunan membuat kamu kuat. Ketekunan membuat kita kuat adik-adik. Ya, itu bisa adik-adik lihat di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Terus apalagi Kak Putu? Ada 4 adik-adik. Jadi adik-adik perhatikan sungguh-sungguh. Nah, tekun adalah keberanian yang tidak tergoyahkan. Ya, seperti tadi Sadrak, Mesak, dan Abednego walaupun diancam, walaupun akan dilempar dan benar-benar dilempar, mereka tidak takut. Ya, iman mereka tidak tergoyahkan. Nah, yang ketiga yaitu tekun adalah kunci keberhasilan. Wow, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, yang keempat yaitu tekun membawa keselamatan. Nah, adik-adik jangan takut. Ketekunan kita di dalam iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus akan membawa keselamatan bagi hidup kita dan membawa keselamatan bagi keluarga kita. Ya, walaupun di masa-masa ini masa yang sukar, adik-adik harus sekolah online di rumah, kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Satu yang Tuhan minta, kita tetap tekun, kita tetap taat. Ya, adik-adik siap? Harus siap ya. Kita sama-sama dan kita percaya semua ini akan kita lewati bersama Tuhan Yesus. Kita pasti bisa. Nah, Kak Putu punya ayat hafalan buat adik-adik yang di rumah. Nah, dari Ibrani 10 ayat 36. Dari Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukannya kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kak Putu ulang ya adik-adik ya. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Adik-adik bisa? Kak Putu percaya. Adik-adik cari ayatnya, hafalin pelan-pelan, pasti bisa. Dan ini akan memberi kekuatan buat adik-adik selama adik-adik di rumah. Dan nanti kalau adik-adik sudah boleh sekolah, Kak Putu percaya saat kita tekun, saat kita mau melakukan kehendak Allah, kita akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan pada kita. Amin adik-adik? Luar biasa. Nah, firman Tuhan sudah sampai di sini. Kita akan bersama-sama berdoa. Dan Kak Putu ajak adik-adik untuk berdoa. Dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa buat firman-Mu saat ini. Ajar kami menjadi anak-anak yang memiliki ketekunan di dalam Engkau, di dalam Tuhan Yesus, dan ajar kami untuk tetap setia Bapa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami serahkan Bapa seluruh kehidupan kami, keluarga kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini adik-adik kita akan bersama-sama memberkati adik-adik. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus memberkati adik-adik dalam pendidikan, di rumah juga, di dalam lingkungan bersama keluarga. Kiranya kasih karunia Bapa memberkati, membungkus kalian dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya,
Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik tadi sudah dengar firman Tuhan ya. Bagaimana Sadrak, Mesak dan Abednego dia tetap bertekun pada firman Tuhan. Pada kebenaran firman Tuhan. Apa yang dia dapatkan? Dia mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Dan Kak Yosafat, Kak Menda harapkan juga, Mama Papa mengharapkan adik-adik tetap bertekun. Ya, bertekun dalam doa, bertekun dalam baca firman Tuhan. Bertekun apa lagi Kak? Bertekun di dalam beribadah kepada Tuhan Kak Menda. Betul Kalau kita sekali. bertekun pasti kita dijaga sama Tuhan. Iya. Kita dilindungi sama Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego dilindungi sama Tuhan. Iya. Nggak kebakar kan? Betul. Rambutnya nggak bau gosong, ya kan? Karena kalau biasanya kalau kena api kan gosong kan? Kena api dikit aja sudah gosong. Iya betul, makanya yuk semuanya adik-adik dan Sobat Rocky juga tetap bertekun di dalam Tuhan Iya. ya. Supaya tetap nyata perlindungan Tuhan buat kalian semuanya dan buat keluarga kalian semuanya juga. Nah sekarang saatnya kalau kalian sudah diberkati dengan firman Tuhan, kita akan memberkati dengan memberikan persembahan. Sekali lagi Kak Yosafat selalu ingatkan, beri yang terbaik sama Tuhan sehingga kita juga akan diberkati sama Tuhan dengan luar biasa ya. Minta tolong Papa Mama untuk berikan persembahannya, membantu memberikan persembahannya dan kita akan berdoa buat persembahan dan juga berdoa buat set doa syafaat Kak Menda. Berdoa buat doa syafaat, yang berdoa adalah teman-teman kalian. Yuk siapkan hati kita lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Shalom teman-teman, mari kita bersatu hati ke dalam doa syafaat. Tuhan Yesus berkati kepada Papa Mama seluruh dunia, Tuhan lancarkan usahanya, pelayanannya dan juga pekerjaannya Tuhan. Tuhan berkati juga guru-guru di seluruh dunia, Tuhan berikan mereka roh kesabaran, hikmat agar bisa mengajar murid-muridnya dengan baik Tuhan. Tuhan berkati juga kepada murid-murid di seluruh dunia, Tuhan berkati agar mereka bisa mengambil inti dari pelajaran yang disampaikan Tuhan. Dan berkati juga kepada bangsa Indonesia Tuhan, dan berikan kepada rakyatnya roh takut akan Tuhan Tuhan. Dan berkati juga agar pandemi ini cepat berlalu Tuhan. Dan juga shalom dan juga damai sejahtera kepada seluruh negeri-negeri Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke Kak Menda, kita sudah tadi capek jalan-jalan ke sawah, Iya tadi betul. nanem-nanem. Iya, Kak Menda cabut-cabut apa? cabut rumput. Cabut rumput. Adik-adik di rumah cabut apa? Ya, yang penting kita semua hari ini sudah bersuka cita, Bersuka sudah cita, diberkati ya. sama Tuhan Iya. ya. Jadi jangan lupa tetap ikuti ibadah-ibadah Rocky ya. Ajak teman-temanmu untuk tetap terus beribadah bersama-sama setiap hari Minggu jam 9 pagi dan hari Ker- Kamis jam Ya, hari Kamis kreativitas Rocky Kak Menda. Acara kreativitas Rocky jam 5 sore. Iya. Jangan lupa ya. Jangan lupa itu. Dan selalu Kak Menda selalu ingatkan terus selalu bunyikan apa Kak Menda? kubunyikan loncengnya supaya adik-adik bisa mengingatnya. Oh sekarang waktunya untuk ibadah. Betul sekali. Nah itu ya selalu Kak Menda ingetin tuh. Nah adik-adik dan Sobat Rocky saatnya Kak Yosafat, Kak Menda berpamitan. Dan kita ketemu lagi minggu depan dan God bless you. Sampai jumpa.